Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Titan. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak ya. Sehat ya? Ya, Sehat. hari ini kita merah-merah nih Bu Iya Titan. nih serasi. Nggak sengaja loh tuh merah-merah. Kompak, berarti kita kompak. Ya. Oke Bu Titan, ini terkait kegiatan hari ini, sebelumnya kan saya sudah konfirmasi ya. Sudah. Beberapa minggu yang lalu saya pernah ngomong ke Bu Titan bahwa saya akan mensupervisi gitu ya, Iya. mensupervisi kegiatan Bu Titan ketika di kelas gitu ya. Iya. Dan hari ini kita praktek ya, Oke, kita praktek baik. di kelas. Nah, sebelum kita praktek, saya ingin ini dulu nih sedikit tanya-tanya dulu ya. Boleh. Nah, untuk hari ini kira-kira materi apa nih Bu Titan yang akan diberikan kepada anak-anak? Oke Pak Yan, terima kasih. Hari ini saya mau memberikan materi renang pada kelas 5. Renang ya? Iya, renang. Renang itu akuatik berarti ya? Iya, betul. Akuatik. Kelas 5. Oke, ini Iya. materi renang nih, kita kan nggak punya kolam renang nih sekolah. Betul. Udah gitu kan kita keluar juga nggak mungkin di jam belajar ya. Betul Pak Yan. Kira-kira nih tujuan yang ingin Bu Titan capai di pembelajaran renang ini apa nih, dengan kondisi kita nggak boleh ke kolam renang, sementara materinya adalah kolam renang. Kira-kira tujuannya apa nih? Oke, sebenarnya sih tujuan saya untuk ini pertama untuk mengenal anak-anak cara renang itu seperti apa, gerakannya seperti apa, gitu. Terus yang kedua mungkin bisa nanti anak-anak bisa mempraktekkan di kolam gitu, di luar dari jam belajar. Nah, itu bisa langsung dipraktekkan di lapangan gitu. Jadi yang pertama anak-anak mengenal dulu ya, Ya, mengenal dulu gaya-gaya renang gitu ya. Ya, betul. Terus setelah mereka mengenal, nah ini kan untuk mencoba ini perlu pengawasan nih Bu Titan. Kira-kira Betul. nih kalau anak-anak dikasih tugas di kolam renang, pengawasan seperti apa yang akan Bu Titan tekankan kepada anak-anak? Ya mungkin dari sayanya itu harus dilatih ini dulu, dipraktekkan dulu di kelas gitu. Praktekkan dulu di kelas berupa mungkin tidak menggunakan air dulu ya. Mungkin berupa dia melakukan gerakan di meja gitu, atau di rumah bisa menggunakan pakai kasur gitu. Jadi gerakannya mereka mencontoh kembali gitu. Jadi sebelum turun ke air, ke kolam, jadi anak-anak ini diberikan dulu contoh-contoh gerakan tangan, kaki, Iya, seperti tangan, seperti kaki apa ya? semuanya, iya. Oke. Nanti mudah-mudahan anak-anak antusias ya Bu Titan ya kayaknya Iya. nih kalau renang ya. Iya. Oke, itu tujuannya ya memperkenalkan olahraga akuatik, renang. Kemudian setelah mereka kenal, anak-anak itu nanti mencoba mempraktekkan ya. Mungkin Betul. kalau di rumah nanti dibantu orang tuanya kali ya begitu Iya, ya. Mungkin dibantu. orang tuanya bisa mengawasi, karena kan nggak mungkin nih Bu Titan mengawasi semua anak harus satu-satu datang ke rumahnya ikut ke Betul. kolam, nggak mungkin ya. Betul, ya. Oke, berikutnya kira-kira nih area pengembangan apa yang hendak dicapai dari pembelajaran akuatik atau renang ini? Iya, yang dicapai mungkin yang saya tekankan itu supaya anak itu memahami gerakannya gitu. Jangan sampai gerakannya itu salah gitu. Jadi saya ngasihnya tuh berupa video gitu. Kan nggak mungkin kan saya anak-anak bawa ke kolam, itu kan nggak mungkin gitu. Makanya saya memberikan berupa video gitu. Jadi memahaminya melalui media video ya. Iya. Berarti nanti di kelas nih, kita di kelas ya, berarti nggak di lapangan ya? Ya tidak. Oh, berarti kita di kelas, berarti Iya. anak-anak mungkin memahami video ya, melihat video ya. Iya betul. Nah, setelah diperkenalkan, setelah memahami nih, saya berikutnya mau bertanya lagi nih. Nah, strategi apa nih yang dipersiapkan Bu Titan dalam materi yang akan disampaikan ini?
Mungkin strategi saya itu anak-anak itu melakukan gerakan yang saya berikan nanti saat di video gitu kan. Kayak contoh-contohnya gerakan gaya apa bebas, gaya punggung, gaya dada, gaya kuku-kuku. Jadi mereka tuh paham, apalagi terutama anak itu melakukan pernafasan kan masih beda, karena kan pernafasan di kolam renang sama yang di ini kan berbeda gitu. Jadi dia harus lebih memahami gitu sih. Ya. Jadi ya saya juga mungkin paham, kita sama-sama guru olahraga ya, guru olahraga, saya juga guru olahraga. Ya saya juga ya sedikit tahulah tentang mungkin gaya renang, nanti bisa kita sama-sama belajar ya Bu Titan. Nanti saya juga izin nih Bu Titan nih. Iya. Ketika Bu Titan nanti di kelas saya ikut nih. Boleh ya. Boleh. Masuk ke kelas saya ingin ya kita ini aja belajar bersama ya. Boleh. Mungkin kalau memang ada salah-salahnya. Ya, kita sama-sama belajar ya. Nanti setelah ini kita sama-sama ke kelas ya, di kelas 5 ya. Iya, kelas 5A. 5A. Iya, Oke, nanti kita siapkan dulu perlengkapannya. Setelah siap nanti kita langsung praktek di kelas ya gitu ya. Oke. Mungkin dari saya sementara cukup dulu, nanti kita sama-sama ke kelas ya Bu Titan ya. Sukses, semoga lancar kegiatannya ya. Sama-sama ya. Kasih ya Bu Titan ya. Ya, sama-sama ya. Oke. Ya, Ibu akan memaparkan atau melihat video. Ya, melihat video kalian. Gerakan renang itu seperti apa? Ya, ada gerakan apa aja, teknik-tekniknya nanti kamu lihat. Ya, di dalam video itu nanti dijelasin semuanya. Oke? Oke, kita mulai ya. Ya, kelas 5 pelajaran PDLK tentang swimming. Tahu nggak swimming? Tentang apa? Kalau swimming pool, apa itu artinya? Apa? Ya, kolam renang. Berarti kalian harus pahami ya, mana swimming, mana swimming pool. Kalau swimming pool itu kolam renang, tapi kalau swimming itu renang. Oke? Ya, lanjut. Ya, swimming. Ya, kita buka. Ya, renang adalah salah satu olahraga di cabang akuatik. Akuatik itu di dalam air, ya, yang sangat populer di mana gerakannya murni dilakukan di dalam air, ya, dan membutuhkan koordinasi gerak hampir seluruh bagian tubuh. Jadi seluruh bagian tubuh itu dari mana? Sampai kaki. Oke, lanjut. Sehingga olahraga ini kemudian memberi banyak manfaat karena memang menuntut seluruh bagian tubuh untuk bergerak. Dasar olahraga renang. Ini ada berapa macam? Apa aja? Teknik melampung. Terus? Teknik? Ada yang udah pernah coba di dalam air? Udah? Nah, ya. Ini teknik-tekniknya ya, kalian pahami ada 3 macam. Ada teknik melampung, teknik pernapasan, dan teknik meluncur. Oke, dilihat nih ada videonya. Ya, pertama teknik melampung dulu. Ya, lihat videonya. Oke. Ya, di dalam air itu bernapas bukan melalui hidung, ya, tetapi bernapas melalui mulut, ya. Berbeda dengan kita yang di luar dari air. Gerakan tangannya, ya, 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 jangan panik. Kalau panik yang ada malah tenggelam. Tenang aja, tenang. Ikutin arus air. Nah, udah, ya kakinya tuh. Ya, teknik pernapasan, ya, yang kedua nih. Teknik pernapasan, oke?
Kalau ternyata Anda masih mengalami kesulitan, aku belajar kepada saya. Jadi belajarnya caranya begini. Caranya begini. Tangan diletakkan di dua-duanya depan, kemudian ambil napas yang dalam, terus kepalanya dilakukan, masukkan ke air, terus badan kita kan masih gaya bebas. Yang pertama, posisi badan. Renang gaya bebas atau crow stroke adalah salah satu gaya dalam berenang dengan posisi tubuh menghadap ke bawah. Renang gaya bebas ini disebut juga dengan gaya merangkak karena mengikuti gerakan dasar anjing yang sedang berenang. Posisi tubuh saat melakukan gaya bebas adalah yang pertama, posisi tubuh perenang adalah sejajar dengan permukaan air atau disebut juga dengan straight line sehingga dada menghadap ke dasar kolam. Yang kedua, posisi kepala juga menghadap ke dasar kolam, tetapi ketika mengambil nafas diarahkan ke samping. Kedua tangan diayunkan ke arah depan, dan yang terakhir kedua kaki bergerak naik turun secara bergantian. Selanjutnya, yang kedua, gerakan kaki. Gerakan kaki berfungsi sebagai pendorong, penggerak, dan pengatur keseimbangan tubuh. Untuk dapat melakukan gerakan kaki yang benar dalam berenang gaya bebas, sebaiknya melakukan gerakan latihan kaki terlebih dahulu. Yang pertama, latihan gerakan kaki dapat dilakukan dengan cara duduk di tepi kolam, kedua tangan berpegang pada kolam, dan kedua kaki diluruskan ke depan. Gaya yang pertama adalah gaya dada. Gerakan yang pertama yaitu posisi badan. Posisi badan pada gaya dada harus berada dalam sikap straight line atau posisi yang horizontal sedatar mungkin dengan permukaan air. Selanjutnya yang kedua, gerakan kaki. Dalam sikap menuju, kaki dalam keadaan lurus termasuk telapak kaki. Kaki ditarik lemas dengan cara ditekuk pada lutut dengan gerakan ke arah bawah sehingga telapak kaki menghadap ke atas. Tarikan kaki mencapai maksimal di mana tumit, lutut, dan pantat membentuk huruf V atau lutut terletak di tengah-tengah antara tumit dan pantat. Akhir dari tarikan kaki, telapak kaki dari sikap lurus ke sikap membengkok. Gaya kupu-kupu.
Yang pertama, posisi badan. Posisi badan harus berada dalam sikap yang streamline atau posisi yang horizontal sedatar mungkin dengan permukaan air. Yang kedua, gerakan kaki. Kaki dalam keadaan lurus dari pangkal paha sampai dengan telapak kaki. Gerakan kaki ke atas dilakukan dengan cara membengkokkan kaki pada persendian lutut. Bengkoknya kaki ini tidak terlalu besar, sehingga hanya bagian jari kaki saja yang keluar dari permukaan air. Tendangan kedua kaki ke arah bawah dilakukan dengan perak. Terakhir, maka kaki digerakkan ke atas dari sikap kaki yang lurus untuk kemudian ditekuk pada persendian lutut. Punya baju renang khusus buat baju renang.
Kayak punggung ya ini. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siap. Gaya punggung. Siap, mulai. Itu. Kakinya selamat pagi Bu Titan. Pagi, Pak. Ya alhamdulillah sudah selesai ya kita observasi, tidak belajar bareng. Saya tadi sudah melihat Bu Titan di kelas, Bu Titan mengajar. Ya saya juga sama-sama belajar ya Bu ya. Ya, betul. Sama-sama guru olahraga, cuma mungkin di sini saya dikasih tugas dari pendidikan guru penggerak untuk menjadi apa ya, supervisor atau pengawas lah gitu ya. Sebenarnya saya juga belajar nih Bu Titan. Ya tapi memang tadi di kelas kalau saya lihat juga pembelajarannya sudah bagus, anak-anak juga sudah antusias, sudah ada yang mempraktikkan juga. Kemudian juga ketika Bu Titan memberikan pertanyaan kepada anak-anak juga bisa merefleksikan atau menjawab apa yang materi Bu Titan sampaikan ya. Jadi gimana perasaannya Bu Titan setelah tadi saya masuk itu? Deg-degan Pak ya. Deg-degan ya, ya wajar orang hidup deg-degan. Menurut Bu Titan sudah tersampaikan belum sih materi dari yang Bu Titan ajarkan itu? Sudah Pak ya. Sudah. Memang ada beberapa kendala di lapangan ya, karena ini kan masalahnya kan akuatik ya. Iya. Kita nggak ada lapangannya Pak ya, itu doang sih kendalanya. Nggak ada lapangannya. Memang Iya. di sekolah itu kan tidak menyediakan semua sekolah ada kolam renang ya. Iya, Pak. Makanya kita ketika pembelajaran akuatik ya guru itu memiliki metode atau memiliki strategi ya, memiliki apa ya, model-model pembelajarannya lebih kreatif gitu ya. Iya. Jadi sudah tersampaikan ya apa Sudah. yang ingin Bu Titan inginkan itu ke anak-anak ya. Sudah. Kira-kira ada kendala nggak Bu Titan? Ya itu kendalanya cuma paling Selain di itu? itu doang, lapangan ya kita nggak bisa turun langsung mempraktekannya, itu doang sih kendalanya gitu. Cuma memang kita kan nggak hanya kendala itu kan sudah memang sudah semua sekolah kan nggak ada ya kayaknya. Nah tapi kita bikin program yang lain supaya materi kita tuh bisa sampai ke anak ya dengan cara berupa video doang sih kayak Video ya. iya. Selain video, Anak ada lagi? ya anak mempraktekkan setelah video anak mempraktekkan ya dengan cara mungkin di atas juga dia mempraktekkan cara materi yang saya ajarkan hari ini. Nah itu kan di kelas ya Bu Titan. Nah Iya. rencana Bu Titan nih ada penugasan nggak ke anak, rencana tindak lanjut ke depannya? Ini kan namanya berenang tidak mudah dibayangkan, tetapi harus ada praktek langsung di kolamnya. Sementara kita sebagai guru ada batasan-batasan kepada anak bahwa sekolah itu tidak bisa atau bukan tidak bisa ya dibatasi dalam membawa anak ke kolam gitu. Nah rencana tindak lanjut ke depannya Bu Titan dengan materi akuatik ini atau renang ini kepada anak-anak kira-kira sebagai kayak gimana gitu Bu Titan ini? Ya, paling gini Pak ya, saya minta tolong kerjasamanya sama orang tua ya untuk anak menggiring ke kolam renang dan terus berupa video nanti direkam sama orang tuanya dikirim ke saya gitu. Jadi dia melakukan dengan dengan orang tuanya. Kalau berarti anak pergi ke kolam ya orang tua ya, begitu Iya. didampingin orang tua. Tapi sebelumnya anak itu pasti Sudah dikasih materi juga sudah ke saya. materi, sudah dikasih tonton video ya, Iya, yang betul. kemarin Yang itu ya, iya, di kelas itu ya. Iya, sudah Dikasih. materi sudah, terus mempraktekkan juga kan sudah juga kan saya ini semua sudah. Ya, mungkin paling cuma hanya tugas dari saya itu ya itu. Oh, iya, iya. Ya benar ya, saya juga udah melihat kemarin Bu Titan ada diferensiasi kontennya, ada tuh sudah menampilkan video, Iya. sudah menampilkan gambar, sudah menampilkan narasi. Sudah. Itu merupakan diferensiasi konten itu. Iya. Jadi anak-anak itu dikasih pilihan ya, Iya, ada betul. yang
audio, Betul. ada yang visual, Betul. ada yang kinestetik juga, langsung Iya. mempraktekkan ya. Iya, Jadi udah betul. diferensiasinya Sudah. udah dapat ya, Iya, itu di situ ya. tiga-tiganya sudah. Tujuannya juga sudah tercapai kan tadi ya. Sudah. Kemudian menurut Bu Titan nih, kemarin itu di kelas itu anak-anak sesuai harapan nggak sih kondisi anak-anak itu memperhatikan enggak atau enggak? Sudah Aktif Pak, ya, nggak? Sudah aktif, aktif ya. ya. Banyak bertanya juga, ada beberapa yang Jadi udah sesuai harapan ya. sudah kayak Oke, baik Bu Titan. Nah, ini Bu Titan mengenai demonstrasi kemarin kan ada anak yang demonstrasi ya, Iya. yang maju ke depan tuh iya betul. untuk melakukan ya. Melakukan Nah, gerakannya. yang dicontohkan anak itu sudah benar apa? Belum. Kalau menurut video dengan apa yang dipraktekkan anak itu. Mungkin ada beberapa yang sudah benar ya Pak ya, gerakannya mungkin memang kan akan berbeda ya, namanya di lapangan di atas meja sama di dalam air itu kan akan berbeda gitu. Cuma gerakannya sudah saya lihat sudah berapa persennya sudah benar. Cuma kan memang ada yang berbeda. Kalau di air kan paling tekanan air kan mungkin berbeda, sama yang di atas meja kan nggak ada tekanan Iya, air. Itu doang sih beda. Psikologi juga berbeda ya pasti Iya, ya, antara di betul. kolam renang dengan di meja seperti itu pasti Iya. psikologi akan beda ya. Iya betul. Oke, ini terakhir ya Bu Titan nih. Tadi kan tindak lanjut udah. Nah, selain Bu Titan ngasih materi di kelas, Bu Titan kemarin juga memberikan penugasan ya kepada anak ya. Iya. Anak dikasih tugas Iya. gitu. Nah, bentuk tugasnya sudah dikumpulkan atau belum? Sudah. Sudah. Ada beberapa anak atau sama semua atau gimana nih yang sudah mengumpulkan, sama semua nggak bentuknya? Sama semua. Sama semua. Iya. Dalam bentuk seperti apa Bu? Berbentuk tertulis, maksudnya tugas tertulis sama berupa video juga. Oh berarti ini ya ada diferensiasi juga tuh. Ada. Karena ada anak yang mengumpulkan bentuk tulisan, Iya. pasti ada yang berbentuk video juga ya. Iya, Udah ada ya? sudah Wah, melakukannya. berarti tadi kontennya memiliki diferensiasi, kemudian tugasnya juga udah Iya, berdiferensiasi tapi ya. tugasnya itu cuma di rumah, nggak di lapangan Ya, langsung. karena kan gitu. tugasnya Karena dikasih di tugasnya di rumah. rumah, Oke, gitu. Makanya oke. di kasur paling apa gitu. Jadi untuk pembelajaran renang yang harus kita lakukan, kalau saya catat, kalau saya kenalkan tadi, berarti semuanya pertama tujuannya sudah terlaksana, sudah tercapai apa yang diharapkan oleh Bu Titan, kemudian pembelajarannya sudah berdiferensiasi, tadi ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk juga ya. Iya. Produk itu yang tadi tugas. Iya. Kemudian pengelolaan kelasnya juga sudah baik, sudah sesuai harapan, Iya. anak-anak mengikuti dengan baik, antusias ya. Iya. Karena mungkin belajar renang ini harus benar-benar fokus juga anak-anak Iya. ya. Kemudian tadi yang terakhir ini demonstrasi, ada demonstrasinya ya. Ada demonstrasi anak melakukan ya, walaupun Iya. bukan di kolam renang tapi anak melakukan gitu ya. Iya. Iya. Mungkin itu aja dari saya, sudah bagus Bu Titan. Pembelajaran di kelasnya sudah terorganisir dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya Bu Titan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar yang berpihak kepada murid. Itu aja dari saya, sukses Bu Titan, terima kasih banyak ya. Sama-sama ya.